Mari kita bertenang dan kita berdoa. Persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan sama-sama kita. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur karena hari ini dapat kami berkumpul di tempat ini untuk merayakan, memperingati kemenangan, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Dan seadanya kami di tempat ini, kami berdoa bersyukur karena punya kesempatan seperti ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang tidak sempat bersama-sama kami pada pagi ini, hari ini, di tempat ini. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga menyertai, memberkati mereka dengan suasana kemenangan ini. Dan harta benda yang kami tinggalkan di rumah, kami serahkan ke dalam tangan jagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan supaya tidak ada sesuatu yang jahat yang berlaku. Dan untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar lagi, kami berdoa semoga bila ia disampaikan, ia tidak akan keluar dengan sia-sia. Bahkan akan menggenapkan maksud penyampaiannya. Dan kami dapat melakukan maksudnya di dalam hidup kami sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Semua ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Silakan duduk, saudara dan saudari sekalian. Saya mau mulai dengan ucapan selamat menyambut Hari Paskah kepada saudara dan saudari sekalian. Katakan kepada orang di sebelah kiri kamu, selamat Hari Paskah, bilang dia. Kau juga kanto. Kanto, kau juga kanto. Tahu itu kanto, kau juga bilang. Ya. Hari ini saudara adalah Hari Paskah. Semua kita saya percaya tahu cerita ini. Kebanyakan kita yang hadir ke kebaktian ini walaupun barangkali ingatan kita hanya sedikit tipis, malap tentang Paskah. Tapi satu perkara yang kita tahu hari ini adalah Hari Paskah. Dan hari ini juga saya lihat di sekeliling kawasan kita ini banyak kereta tadi pagi. Berlapis dalam perjalanan. Ada yang parking double, dia punya parking. Double, bukan double, double parkingnya. Karena bukan saja kita yang berbakti di sini hari ini, di seberang sana juga jiran kita juga begitu. Jadi kereta itu banyak yang keluar dan masuk dan sebagainya. Tapi bagi saya itu problem yang bagus. Ya, itu problem yang bagus. Suatu hari nanti ia akan selesai sepenuhnya. Ada amin saudara? Kamu tahu kemana saya pergilah ini kan? Hari ini tajuk khotbah kita adalah luaskan kemahmu, dan dia punya subteksnya adalah House of Angels. Tetapi sebelum kita pergi kepada House of Angels itu, elok juga kita lihat semula Paskah ini. Kemarin saya baca satu artikel ya, kemarin dia kata it's a day of silence. Hari di mana semuanya senyap. Kenapa senyap? Karena Yesus di dalam kuburan katanya. Dia senyap, seluruh dunia senyap. Pada hari Jumat katanya seluruh dunia gelap. Karena semuanya bersedih. Awan, langit, bintang, matahari, bulan dan hewan-hewan dan sebagainya malap. Jam 3 hari Jumat firman Tuhan mengatakan. Kemudian Sabtu semuanya senyap. Menantikan apakah yang akan berlaku. Bagi mereka yang telah menyalibkan Tuhan Yesus katanya, mereka ini akan memastikan Yesus tidak akan bangkit. Karena mereka tahu Yesus akan bangkit. Karena Yesus telah mengatakan
pada hari yang ketiga aku akan panggil. So mereka yang membunuh Yesus pastikan kuburan ditutup rapat-rapat. Pastikan apa yang dikatakan oleh Yesus itu tidak akan tergenapi. Tetapi rancangan Tuhan katanya tidak ada yang boleh menghalanginya. Amin saudara. Pada hari Minggu awal pagi subuh didapati pintu ataupun batu yang menutup kuburan itu sudah teralihkan. Dan dalam firasat dan dalam kita punya bayangan, coba saudara bayangkan batu yang berat itu, yang menutup itu, ya pelan-pelan dia beralih, ya. Seolah-olah ada orang yang mengheretnya dan seolah-olah ada kedengaran suara heretan itu yang menyakiti telinga saudara. Ataupun ada kuasa yang mengangkat batu itu atas dari tanah dan mengalihkannya. Itu peristiwa itu saudara. Kemenangan seluruh dunia. Tidak ada dalam dunia ini orang yang mati hidup balik. Kalau ada pun dia mati balik juga. Ya. Tidak ada dalam dunia ini yang sudah mati hidup balik. Kalau ada pun tetap dia mati balik. Tetapi Yesus dia hidup dan sampai hari duduk di sebelah kanan Allah. Itulah dia Paskah saudara. Tetapi janganlah kita berhenti di hari Paskah saja. Janganlah kita berhenti pada hari Ahad saja. Jangan kita berhenti pada kubur yang kosong saja. Kita mesti melihat lebih jauh ke hadapan itu. Maka itu sebabnya hari ini saya akan berkhotbah daripada Matius pasal 16 ayat yang ke-8. Ya, mungkin saudara tanya-tanya, apa kaitannya Matius 16:8 ini dengan hari Paskah? Saya baca dulu ya. Matius pasal yang ke-16 dan ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat seterusnya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan kitalah keturunan itu sudah yang percaya kepada firman Tuhan Yesus ini. Sebelum dia ditangkap, sebelum dia dihukum bunuh, sebelum dia mati, sebelum dia bangkit semula, dia sudah mengatakan perkara ini. Ayat yang ke-18 ini. Apa artinya? Coba kita pikirkan, apakah kaitannya saudara dan saudari sekalian? Apa yang kita lihat di sini adalah Yesus yang tahu rancangannya dari E sampai Z, dari Alfa, dari Omega, dari Alfa sampai Omega, dari permulaan sampai akhir. Dia tahu apa yang berlaku. Dia in control, orang bilang. Dia menguasai perjalanannya. Dan dalam Matius pasal 16 ayat 18 ini, Tuhan Yesus bercakap kepada murid-muridnya. Coba kita bayangkan ayat 18 ini. Dia berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku,
Dalam bahasa yang lain itu digunakan perkataan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Tidak akan mengalahkan. Paskah adalah cerita ini, saudara. Paskah adalah cerita di mana Tuhan Yesus mengalahkan maut. Oleh sebab itu hari ini saya mau menggunakan pendekatan ini. Bahwa Paskah ini adalah hari kemenangan kita. Menggunakan Matius 16 sebelum pun dia ditangkap. Sebelum pun dia dihakimi. Sebelum pun dia diadili. Sebelum pun dia menghembuskan nafas terakhir. Dia sudah mengatakan ini. Maut tidak akan mengatasi gereja yang aku bina ini, kata Tuhan Yesus. Dan Paskah itu adalah buktinya bahwa Yesus ini berkuasa atas segala sesuatu. Jadi mari kita sekarang lihat ayat ini. Ada 3 perkara yang saya mau kongsikan daripada ayat ini. Yang pertama itu adalah iman kita ini. Iman kita ini adalah bagaikan batu karang. Dasar hidup kita sebagai orang Kristen karena ada Paskah. Maka asas bagi kita yang teguh itu adalah Yesus ini. Yesus mengatakan di atas batu karang ini aku akan membina jemaatku. Ada orang mengatakan bahwa batu karang ini merujuk kepada Petrus. Tetapi sebenarnya batu karang ini merujuk kepada apa yang Petrus telah saksikan. Batu karang ini, kata Tuhan Yesus, akan kekal di atas pengakuanmu bahwa aku adalah Mesias. Petrus, atas pengakuanmu itu, atas batu karang pengakuan ini, aku akan membina gerejaku. Saudara, apa yang kita mau lihat di sini adalah Tuhan Yesus ini yang telah bangkit daripada kematian ini. Inilah yang dia katakan pada awalnya. Bahwa tidak ada satupun yang akan dapat menghalangi rancangan Allah ini. Manusia mau menghalanginya. Mereka tidak dapat menerima pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Mereka tangkap dia, mereka adili dia kan. Dan walaupun dia tidak bersalah, dia jatuhkan hukuman bersalah. Dan mereka pikir dan mereka harap dengan cara begitu, maka terbantutlah segala rancangan penyelamatan Allah di atas muka bumi ini. Tapi hari ini kita tahu, dan kita ini adalah anak-anak kebangkitan. Tuhan Yesus yang bangkit ini sekarang mau membina sesuatu yang baru, di atas sesuatu yang baru, di atas sesuatu yang baru, dan di atas sesuatu yang baru. Saudara, mari kita juga menjadi batu karang itu. Batu karang ini adalah batu yang keras, yang menjadi asas, yang teguh, yang menjadi latar belakang kita. Atas batu karang ini, kata Tuhan Yesus, kita juga pun mau menjadi batu karang yang teguh ini. Yesus telah membina gerejanya melalui kebangkitannya, kematiannya dan kebangkitannya. Pada hari ini kita yang menerima kebenaran ini memanggil diri kita orang-orang Kristen. Bukan yang Karastian, bukan. Bukan yang tiannya kodo, bukan. Kalau kamu yang dari Tindakon. Bukan tian yang kodo, Karastian. Ini adalah Kristen. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Christian. Christ, Tien, I-E-N. Dan kalau di Padam itu Christ, dalam bahasa Inggris lah kan. Kalau di Padam itu Christ, yang tinggalnya adalah I-E-N. I am nothing. Begitu. Bagus kan? Kristen, kalau kau tolak Yesus, you are nothing. Engkau tidak berarti pun kalau Kristus
tiada di dalammu. Saudara dan saudara sekalian. Jadi maksud kita hari ini saudara adalah kita berkumpul di sini untuk merayakan kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemenangan Paskah ini harus mengalir dalam misi kita. Mengalir dalam pertumbuhan gereja Tuhan di tempat ini. Yang tidak akan dapat dikongkong oleh mana-mana pihak. Bila kita mula membina House of Angels di sebelah kanan kita ini, ya, saya harap saya dengan Reverend Agustin masih ada lah waktu itu. Ya, waktu dia siap lah. Saya harap kita masih ada. Dan kita boleh melihat inilah kekuatan jemaat Tuhan di St. Michael. Sudah ada gereja yang 137 tahun. Tidak cukup juga mereka ini. Tidak puas hati mereka ini. Mereka mau lebih ramai orang pergi sembahyang. Sudahlah ada Dewan Elton. Mereka mau lagi House of Angels. Begitu. Semata-mata karena apa? Karena Yesus Kristus yang telah menjadi penyelamat kita. Bayangkan saudara. 3 tempat ini pada suatu masa di gereja 300 orang berbakti. Di Dewan Elton 600 orang berbakti. Sudah 900 orang. Di Dewan House of Angels itu 1.200 orang berbakti. So 1.200 campur dengan 900, 2.100 orang. Di mana kau letak keretamu? Di House of Angels lah. Kita ada 7 tingkat menanti kereta kamu. Untuk merasmikannya. Ada nampak? Jangan bilang Piramli ya. Ada nampak? Gitu. Jadi kita kaitkan semua ini ya. Poin saya yang pertama ini adalah kalau kita ada iman yang kuat, yang kokoh seperti itu. Dasar yang sungguh benar dan tetap menjadi keyakinan bagi kita. Tidak ada yang boleh menghalanginya. Mari kita kenakan iman ataupun mata iman kita. Melihat dewan ini tersergam indah di sebelah kanan saya, di sebelah kiri kamu. Inilah satu kesaksian bahwa jemaat di St. Michael tetap dengan legasinya, tetap dengan warisannya. 137 tahun yang lampau. Ada satu orang dari tanah Inggris, jauh ribu batu, bulan-bulan perjalanan datang ke tempat ini. Karena dia mendapat ilham, visi dari Tuhan untuk menubuh gereja di tempat ini. Di atas bukit ini. Dan kita adalah anak-anak kebangkitan yang seperti itu saudara. Jadi Matius pasal 16 ayat 18 ini Yesus mengatakan. Adalah satu kesaksian bagi kita hari ini. Bahwa apa yang telah diimpikan oleh umat Tuhan pada waktunya di tempat ini. Sekarang menjadi kenyataannya. Dan kita adalah waris dan saksi-saksinya. Saudara dan saudara sekalian. Pada hari ini, engkau sebagai seorang Kristen, engkau dipanggil orang Kristen karena engkau percaya kepada Yesus Kristus. Kristen itu kan terjemahan dari bahasa Inggrisnya. Kristen, pengikut Kristus. Dan sebagai anak-anak kebangkitan, kita bukan hanya saksi-saksi kepada kemenangan itu. Kita mestilah juga menjadi orang yang terlibat sama dalam tujuan itu. Jadi setiap kita di sini mesti terlibat sama dalam kesaksian membina jemaat Tuhan di tempat ini. Kepada kamu yang masih muda, perhatikan ini. Waktu kamu di hadapan masih jauh dan masih luas. Tapi jangan sekali-kali abaikan visi ini. Gereja ini tetap akan semeraknya tetap akan
baunya tetap akan dapat dihidup oleh semua orang di tempat ini. Ada 2 bishop yang telah melalui pintu gereja Saint Michael ini. Bishop Yong Ping Chung dan Bishop Melter melalui pintu ini. Mereka menjadi pemimpin kita di Sabah. Kemudian mereka ini menjadi pemimpin di Asia Tenggara ini. Menjadi Archbishop di Asia Tenggara ini. Beritahu saya, mana ada satu orang yang jadi anggota gereja, jadi bishop, jadi archbishop juga. Mesti tiga-tiga ini. Pertama dia jadi anggota gereja, kedua dia jadi bishop, ketiga dia jadi archbishop. Nah, 2 saja di Sabah. Bishop Datu Melter, yang sekarang kita tahu lah, dan Bishop Datu Yong Ping Chung. Ada yang lain juga lah jadi bishop, tapi dia tidak jadi archbishop. Jadi ini adalah kebanggaan kita. Warisan seperti ini harus menjadi kebanggaan kita. Bukan kebanggaan yang dipacu oleh sikap dan rasa kemanusiaannya, bukan. Tetapi kebanggaan yang dipacu oleh rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Paskah ini menjadikan ia satu kenyataan. Yang kedua, kita lihat di sini saudara adalah, poin saya yang kedua adalah bahwa gereja ini punya kuasa, dan kuasa itu adalah kuasa kemenangan dan kuasa yang akan terus maju. Dia tidak akan mundur, dia tidak ada giar gostannya. Dia hanya ada giar 1, 2, 3, 4, 5 dan kalau ada 10, 10 tapi tiada giar gustannya. Kalau giar free barangkali ada. Dikasih free sekejap. Tapi tidak akan gustan. Kita mau itu. Gereja kita. Suatu hari nanti kepada kita yang sudah berumur di sini. Yang tidak sudah boleh menyebut pun perkataan 1, 2, 3 apalagi yang R. Tetapi kita masih dapat melihat generasi baru mengangkat tradisi di gereja ini. Saya mau melihat anak-anak muda hari ini yang tidak tahu pun apa yang saya cakap hari ini. Suatu hari nanti engkau akan berdiri di tempat ini dan kamu akan mengatakan, saya masih ingat tahun 2025. Ada satu hamba Tuhan yang berdiri di sini mengatakan tentang satu keturunan yang akan menjadi pemimpin di tempat ini. Dan sayalah orang itu sekarang berdiri di sini katanya. Dan saya harap orang itu yang bercakap pada waktu itu, dia masih berdiri di hadapan di sana. Dan dia akan tunjuk, itulah orangnya yang telah menyingkap segala rahasia panggilan Tuhan untuk saya. Dia bilang nanti. Sedangkan yang dimaksudkan itu duduk di sana tersungkur, bukan mati ya, tersungkur karena tua sudah dia. Ya, tidak dapat mengangkat badannya lurus-lurus, agak bungkuk sedikit. Tetapi itulah warisan yang dibawanya. Kuasa Tuhan, kuasa gereja ini adalah kuasa yang berkemenangan dan dia selalu akan maju. Mungkin adalah maju mundur, barangkali ada juga lah kan. Tapi mundurnya itu sedikit bandingin dengan maju. Pernah kamu dengar ada orang yang bilang ada syarikat yang maju mundur. Ya. Syarikat itu kan maju mundur. Ada waktunya mundur, ada waktunya maju. Ya. Kalaupun kita maju mundur, banyakkanlah yang maju daripada yang mundur. Karena akhirnya bila dikira-kira, dihitung-hitung, oh maju itu lebih satu daripada yang mundurnya. Kalau kamu mengalami hidup rohani yang maju mundur, jangan lupa yang maju itu mesti satu lebih banyak daripada yang mundur. Jangan yang mundur itu satu lebih banyak daripada yang maju. Suatu hari nanti
Kalau kamu berada dalam keadaan seperti itu, maju mundur, ingat kata-kata saya. Kamu mesti satu langkah maju daripada satu langkah mundur. Saudara dan saudari sekalian. Apalagi yang kita boleh lihat di sini. Bayangkan gereja kita ini sebagai satu bahtera, satu kapal yang berlabuh, tetapi dia tidak hancur. Bila ombak datang, dia akan pecahkan ombak itu menjadi dua. Tetapi dia tetap satu bahtera yang tidak akan terkalahkan. Kita mau gereja kita, Saint Michael, seperti itu. Kita tidak mau gereja yang maju ini menjadi gereja yang ekstrim. Ada kepala yang jatuh. Tidak mau begitu. Ada nyawa terkorban. Tidak mau begitu. Karena asasnya Tuhan Yesus adalah kemenangannya itu datang daripada kematiannya. Pada waktu yang sama, kita tidak mau menjadi mangsa, mencari maut. Kalaupun kita maut, biarlah kita jadi syahid. Saudara dan saudara sekalian. Jadi setiap tempat duduk di dalam House of Angel yang baru itu, setiap tempat duduk itu, kita berdoa supaya akan diduduki oleh seseorang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mau tempat duduk di House of Angels ini menjadi tempat duduk tengok wayang. Terminator lah. Tidak mau. Kalaupun ada wayang yang kita lihat di sana, wayangnya adalah Yesus, Moses. Wayang-wayang seperti itu boleh. Bukan James Bond. Di mana kau hari tengok wayang kami James Bond? Di mana? Oh, House of Angels. Tidak mau dengar cerita seperti itu. Ini visi kita ya. Jadi maukah kamu menjadi sebahagian daripada warisan itu? Mau tidak mau? Kalau kamu mau, katakan mau dengan suara yang jelas. Mau atau tidak? Macam kuat sedikit di sini ya. Mau atau tidak mau? Okay. Dalam saya mempersiapkan khotbah ini kan, saya mau cari satu gadget ya, yang boleh mengukur suara. Tapi tidak sempat aku. Aku mau ukur suara. Macam mana dia punya ukuran yang setuju kamu atau tidak? Ada kan begitu? Dia mengukur suara Pak? Ya, tidak sempat. Ya. Kalau ada begitu kan, maukah kamu menjadi sebuah gereja yang berkemenangan? Aku bilang. Dan kamu kata mau, dan saya tinggi itu dia punya gerapat terus naik ke atas. Wah, itu barulah. Kita pergi kepada yang ketiga. Saudara, tahun ini saya sudah kongsi di bahasa Inggris ya. Bukan bahasa Inggris, di kebaktian gabungan kita. Tahun ini adalah satu tahun di mana kita lebih lantang, saya lebih lantang bercakap tentang House of Angels. 3 tahun yang lampau, 3 tahun yang lalu adalah kita sebut-sebut, tetapi tidaklah begitu lantang. Tahun ini, sepanjang bulan April ini, kalau saudara sedar atau masih ingat, saya ada mengatakan, sepanjang bulan April ini, kita mau bercakap tentang berkat yang Saint Michael terima. Dan bagaimana dia boleh menjadi berkat kepada orang lain. Bahwa Allah punya hati untuk gereja ini bertambah, bertumbuh dan bertambah. Dan hari ini kita bercakap tentang House of Angels. Minggu depan kita akan bercakap tentang gereja yang berkemenangan, yang berkelimpahan. Semuanya
di sekeliling tema House of Angels ini. Dan kita harap pada bulan September ini kita akan ada satu acara khusus untuk fundraising. FUND, bukan FUN. Kalau fun itu kan senang-senang begitu. Ini FUND, tabung, memungut tabung. Dan di situ nanti kita akan gunakan apapun teknik modern untuk menjayakannya ini. Jadi berdoalah supaya itu dapat tercapai. Saudara, poin ketiga ini adalah satu jemputan kepada kita untuk bertambah. Bukan bertumbuh saja, untuk bertambah. Kita pernah sudah mendengar Yesaya pasal 54 ayat 2 sampai 3. Luaskan tempat kemahmu, jangan menghemat-hemati. Panjangkan tali pajakmu, tanam dalam-dalam. Ini adalah jemputan bagi kita untuk tahun ini. Masing-masing kita, mari kita memikirkan apakah legasi rohani yang kita turunkan di tempat ini, saudara. Tahun depan mungkin saudara tidak ada di tempat ini, tapi kamu dapat melihat footprint kamu. Kamu dapat melihat bekas tapak kaki kamu di St. Michael ini. Kamu dapat melihat kesan pengaruh kamu di tempat ini. Walaupun kamu berada di tempat yang jauh, tapi kamu toleh ke belakang dan kamu mengatakan, ya itu bekas tapak kakiku. Tetapi hari ini kita bermula dengan ini. Jemputan untuk meluaskan. Mari kita luaskan kemah kita. Di sini kalau kita luaskan lagi itu di atas di sana lah. Ya, di atas di sana. Sana barangkali ada 100 orang boleh naik lagi. Kalau di depan di sini lagi barangkali ada 50 orang lagi. Katakan Tuhan benar-benar mau menghantar orang-orang yang diselamatkan di tempat ini. Tempat ini akan penuh sesak. Dan kita gunakan gereja itu. Gereja itu penuh sesak. Tetapi kita tidak akan berpeluk tubuh. Kenapa? Karena Yesus telah berkata, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa, bukan satu bangsa saja, semua bangsa muridku. Jadi sebelum kita sampai ke pengakhir itu, kita bermula di tapak ini. Gereja St. Michael dan semua malaikat ini tidak akan berpeluk tubuh. Sejarahnya yang banyak termaktub dalam kasih Yesus, dalam pelayanan Yesus, dalam misi Yesus, dalam penjangkauan Yesus. Semua itu ada di masa depan. Dan masa depan sedang menunggu kita. Dan sedang memanggil kita, nama kita satu persatu. Di manakah tempat kita pada waktu itu. Saudara dan sekalian. Bayangkan. Bila Yesus datang pada kali yang kedua. Dan dia bertanya. Masih adakah iman di bumi ini? Dan kita dengan bangga sekali mengatakan, ya Tuhan, masih ada bumi, masih ada iman di bumi ini. Lihat saja di St. Michael. Kami ada di gereja lama 137 tahun orang beribadah di sana. Kami ada di Dewan orang beribadah di sini penuh. Kami ada juga House of Angel penuh dengan jemaat setiap minggu. Dan kalau kami berkumpul satu kali, kau tahu Yesus, jam Bandar Sandakan. Kau bilang begitu? Jam Bandar Sandakan. Kenapa tidak? Karena kamu datang dari utara, kamu datang dari selatan, kamu datang dari timur, kamu datang dari barat. Dan semua orang akan berduyun-duyun naik ke bukit ini. Church on the hill. Gereja di atas bukit. Dan orang akan ada pilihan. Ramai orang ya. Oke, halo gereja St. Michael staff ya. Boleh saya bercakap dengan Archdeacon Ladies.
Oh, tidak ada, dia sibuk dalam pelayanan. Bagaimana kalau penginjil Charles boleh? Oh ya boleh, penginjil Charles boleh juga. Oh, penginjil Charles pun sambut telepon. Saudara, boleh saya tolong? Enggak Pak, begini Pak, saya tahu setiap minggu kan kamu selalu penuh jak kamu kan. Bolehkah aku booking ya tempat duduk? Kau bilang itu saudara nanti. Bolehkah aku booking ya? Dan penginjil Charles, ya dalam kerajaan Tuhan tidak main booking-booking ya, free saja. Kalau kamu kau datang awal-awal bilang, ya kau pakai jadi bawah. Sekarang kita ada 7 tingkat di letak kereta. Dia bilang tuh, oh begitukah sekarang? Tukar sudah? Ya tukar sudah. Zaman baru sekarang. Oke, terima kasih penginjil Charles. Tapi penginjil Charles bukan kau padi sudah kah sekarang? Ya aku padi, tapi orang biasa panggil aku penginjil jadi aku terima aja lah penginjil. Dia bilang itu nanti. Ya. Begitu punya visi mah. Ya. Jadi orang akan bersesak-sesak. Ya. Dan orang mula berdoa, Tuhan aku berdoa supaya bukit puncak ini tidak akan runtuh. Karena terlalu ramai orang, bukan hanya Saint Michael tapi Saint Mary's juga datang di bukit ini. Supaya tidak runtuh ya Tuhan. Kau bilang itu nanti. Jauhnya kan saya punya bayangan. Ya, mimpian saya jauh. Ya. Tetapi itulah panggilan untuk kita saudara. Aku sedar. Sekarang sudah jam 12. 20 menit sudah. Tetapi saya telah meluahkan impianku. Pada suatu hari nanti kita akan ada House of Angels di bawah di sana. Itulah. Jadi saudara dan sekalian, mari kita doakan aspirasi rohani ini. Ini adalah aspirasi bukan sendirian. Ini adalah aspirasi korporat kita bersama. Ini adalah legasi kita. Ramai di antara kamu dibina imannya di tempat ini. Jangan lupa kami kalau suatu hari nanti kamu sudah berjaya dalam hidup kamu. Bukan berjaya di surga, berjaya dalam hidup kamu. Kalau masuk surga itu semua orang tahu. Legasi di tempat ini menyebabkan iman kamu dibentuk. Dan itulah yang kita mau lihat setiap hari berlaku di tempat ini. Tahun ini bila kita mencanangkan berkat ini untuk memberkati orang lain. Kita sebenarnya telah memulakan satu gerakan iman kita untuk mencanang iman kita. Mencanang gereja kita untuk maju. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai penutup saudara, jangan lupa setiap kita ini ada peranannya. Dan peranan yang paling saya suka kamu lakukan adalah peranan yang akan membawa gereja kita ini maju ke hadapan. Berdasarkan kepada Yesus Kristus. Apapun umur kamu sekarang, muda, tua, tidak apa-apa. Apapun warna rambut kamu sekarang, perang, putih, hitam, tidak apa-apa. Yang penting di sini kita meletakkan dasar untuk kita maju ke hadapan. Amin saudara. Semuanya karena Yesus itu segalanya. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang hadir pada hari ini. Untuk kita sama-sama menyambut Paskah yang indah dan rohani ini. Dan semoga melalui kebaktian hari ini, iman kami akan diperkuatkan. Semuanya karena Engkau adalah segalanya.